Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 16 April. 1. Santa Bernadetta Soubirous. Pengaku iman. Marie Bernadetta Soubirous lahir di Lourdes pada tahun 1884. Ia adalah anak sulung dari keluarga François Soubirous, seorang pengusaha gilingan gandum yang jatuh miskin. Semasa remajanya, ketika berumur 14 tahun, ia sering sakit-sakitan sehingga tubuhnya tampak lemah dan gerakannya lamban. Meski demikian ia tetap bersikap ramah kepada semua orang. Ketika Bernarde kecil, bersama kedua orang adiknya, Marie dan Yeane, mencari kayu bakar di dekat Gua Massabielle, ia mengalami peristiwa ajaib. Ia melihat wanita muda yang sangat cantik berdiri dalam lingkaran cahaya ajaib di mulut gua itu. Wanita muda itu berpakaian putih cemerlang, ikat pinggangnya berwarna biru langit, kerudungnya panjang hingga menyentuh kakinya. Kedua telapak tangannya saling mengatup di depan dadanya, sementara sebuah rosario yang berkilau-kilauan tergantung pada lengannya. Peristiwa ajaib ini terjadi pada tanggal 11 Februari tahun 1858. Sekembalinya di rumah, Bernadette menceritakan peristiwa ajaib itu kepada orang tuanya. Ia dimarahi dan diejek oleh orang tuanya dan orang-orang lain. Namun ia terus datang ke Gua Massabielle sesuai pesan wanita muda cantik itu. Setiap kali datang, wanita muda itu selalu menampakkan dirinya. Hal ini terjadi sebanyak 18 kali. Mulai dari tanggal 18 Februari sampai tanggal 16 Juli tahun 1858. Mula-mula wanita cantik itu tidak menyatakan siapa dirinya. Barulah kemudian wanita itu mengaku, "Akulah yang dikandung tanpa celah," sambil meminta agar orang berdoa dan bertobat, serta meminta agar tempat penampakannya itu dibangun sebuah gereja. Peristiwa ini sempat meresahkan masyarakat, pejabat negara dan gereja. Polisi setempat melarang keras semua orang datang ke Gua Massabielle. Meski demikian, makin banyak orang datang bersama Bernadette ke Gua Massabielle, walaupun mereka tidak melihat wanita muda itu. Mereka hanya menyaksikan perubahan wajah Bernadette dan sikapnya yang terpesona memandang Bunda Maria yang tampak padanya. Pastor paroki Sempet dan uskup setempat sangat berhati-hati dalam menanggapi peristiwa penampakan itu. Beberapa tahun lamanya Bernadette banyak menderita, baik karena kecurigaan orang-orang yang tidak mau percaya, maupun oleh semangat serta perhatian yang berlebih-lebihan dari orang-orang yang percaya. Namun ia menanggung semuanya dengan tabah dan sabar sambil tetap percaya kepada Bunda Maria yang menjanjikan kepadanya kebahagiaan surgawi. Pada tahun 1866 ia masuk biara Suster Caritas di Nevers. Di sini ia terlindung dari gangguan orang banyak, meskipun tetap saja menderita karena sikap tak ramah dari beberapa suster pemimpin biara. Dalam situasi ini, penyakit asma yang sudah dideritanya sejak lama kambuh lagi dan semakin parah. Akibatnya pada tahun 1879, Bernadette meninggal dunia pada usia 35 tahun. Jenazahnya tetap disimpan dalam biara itu di dalam sebuah peti kaca. Jenazahnya itu tetap berada dalam keadaan utuh dan segar sampai sekarang. Peristiwa penampakan Bunda Maria di Lourdes pada tahun 1858 itu dan banyaknya mukjizat penyembuhan yang terjadi di sana sampai dewasa ini
menjadikan Lourdes tempat ziarah teramai dalam sejarah Kristen. Bernadette, saksi langsung peristiwa itu, tidak mengambil bagian dalam perkembangan itu. 2. Santo Paternus, pengaku iman. Paternus mendirikan biara di tempat sepi, Prancis dan menjadi rasul rakyat pedalaman. Ia dihormati sebagai santo pelindung orang-orang yang digigit ular berbisa dan orang sakit lumpuh. Santa Bernadetta Soubirous dan Santo Paternus. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.